Dan tadi setelah sekilas gambaran dari Pak Titoloho tentang packaging yang baik, kini saatnya kita mendengarkan bagaimana packaging yang tepat bagi para pebisnis kuliner, yaitu kita simak bersama presentasi dari narasumber kita adalah Ibu Aryana Susanti, Direktur Pengembangan Bisnis Federasi Pengemasan Indonesia. Kepada Bu Aryana, dipersilahkan. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Salam kenal buat semuanya. Bagi yang belum kenal, bagi yang sudah kenal, salam kembali. Saya mau sharing aja ya, sebentar. Tentang apa sih kemasan makanan minuman untuk produk kuliner ya. Jadi tadi Pak Tito kan sudah memberikan ini gambaran umum ya tentang produk-produk kuliner. Mungkin saya belum lihat yang Bulusi nih, kayaknya menarik ya. Jadi ya saya senang bisa sharing, diberi kesempatan dalam hal ini. Memang kemarin saya dengan kementerian juga per item daripada bahan kemasan yang kita kupas ya. Bukan untuk makanan aja, untuk kosmetik, untuk macam-macam lah ya perkembangannya gitu. Jadi, nah ini khusus kemasan untuk produk kuliner. Ya, kuliner itu, banyak sekali kalau kita gali itu ya. Namanya kuliner itu, tapi kuliner itu bagaimana kita mengemas produknya. Mengemas bukan dalam arti kata mengemas produknya aja, tapi mengemas kita bagaimana memasarkannya ya, sehingga produk itu menjadi laku di pasar. Jadi pasar kita lebih luas lagi. Itu nanti Bu Lucy itu punya kiat-kiatnya nih, sama Pak Mindi itu ya. Nah, sekarang prinsip pengemasan pada prinsipnya itu harus berfungsi dengan baik ya. Dia fungsional, dia ekonomis, jadi nggak cuma murahnya aja ya, jangan murah. Karena kalau murah tapi nggak tepat dengan, kita tekan harga terus tapi nggak sesuai dengan kondisi sifat daripada produknya itu ya akhirnya produknya rusak, akhirnya rugi siapa? Nah, tapi kemasan tuh harus ekonomis ya, harga bersaing dan sebagainya. Nah, mendesain itu juga ada teknologi ya untuk mempercepat itu. Kalau udah banyak umpamanya Bu Lucy tadi, wah pesanannya udah banyak kan, masa tradisional dengan olahan tangan melulu gitu ya, tadinya mungkin by hand aja, tapi sekarang dengan adanya itu kan mau nggak mau kita menggunakan teknologi lah untuk mempercepat. Yang namanya bawang aja umpamanya kita ngiris bawang ada mesinnya gitu, nah itu pakai teknologi sehingga mempercepat kita untuk prosesnya itu. Nah itu mendesain itu juga harus lihat dari mesin yang akan kita pakai ya, mesin pengemasan, ada mesin pemrosesan, ada mesin pengemasan dan sebagainya. Nah, fungsi pengemasan itu secara teknis memang menyimpan produk ya, melindungi produk untuk tetap berkualitas ya, sesuai keadaannya. Terus food safety ya, keamanan daripada produknya itu, dan kesegaran, serta memperpanjang masa simpan ya. Kalau memang, wah saya pingin 1 bulan atau 6 bulan, bagaimana gitu. Nah itu ada teknologinya sebenarnya. Terus kemudian fungsi pengemasan secara teknis juga memberikan informasi baik secara grafis, label itu peraturan ya, ada peraturannya dari Dinkes setempat, Badan POM dan sebagainya. Terus mudah digunakan atau memberikan kenyamanan, karena sekarang lifestyle ya, jadi perilaku orang kan, konsumen seperti apa, dia ingin praktis ya, nyaman, gampang dibuka, ditutup kembali dan sebagainya. Terus yang tidak kalah pentingnya juga untuk logistik ya, transportasi, pergudangan sampai ke tangan konsumen. Contohnya aja ya, ini bicara non makanan. Bunga Segar, Yayasan Bunga Nusantara yang di Bogor itu di mana? Cipanas ya. Nah, itu dia ekspor bunga segar itu ke Jepang, ke Korea, ke Australia. Nah, treatment untuk membawa bunga itu sampai ke negara tujuan tetap segar, itu lebih mahal daripada harga bunganya itu sendiri. Tapi karena hitung-hitungannya masuk, ya masuk. Jadi mereka 70% tuh bunga-bunganya ekspor, 30% hanya untuk pasar lokal ya. Jadi memang itulah, nah itu termasuk logistik. Sama ikan
ikan yang umpamanya di laut dalam tuh daerah Sulawesi ya, Makassar istilahnya. Contohnya ya, terus itu ekspor, ada yang ekspor, ada itu nelayan-nelayan, ada yang kalau ke Jepang itu pengen ikannya tetap seger. Bagaimana membawa ikan, karena untuk sashimi tadi ya, bagaimana membawa ikan supaya tetap segar. Jadi kalau umpamanya dibekukan dia nggak mau, Jepang itu, dia pengennya tetap hidup. Jadi nah itu bagaimana, nah itu ongkos apa tuh ya, treatmentnya, pemeliharaan selama distribusi tadi, logistik tadi, rantai pasokannya itu lebih mahal dibandingkan harga ikannya. Tapi karena hitung-hitungannya masuk, ya akhirnya nyampe, ya itulah, yaitu supply and demand itu ya, masing-masing berbeda yang kita harus penuhin. Nah kemudian dengan adanya era digital yang lebih dipercepat saat ini karena adanya pandemi ini, yang tadinya offline pun mau nggak mau terpaksa jadi online. Kalau yang sudah online ya alhamdulillah jadi lebih bagus lagi gitu ya. Nah ini karena apa? Kalau sudah online itu yang dilihat apanya? Karena dia nggak bisa nyicip kan, kalau kuliner itu langsung nyicip nggak bisa. Dia yang akan lihat kemasannya, terus cara penampilannya, umpamanya di sosmed itu kan ada IG, ada Facebook ad, ada Telegram ad dan sebagainya lah ya. Jadi itu semuanya perlu penampilan. Nah, kemasan menjadi brand image, menjadi corporate identity, corporate image, silent salesman, silent ambassador, karena dia bisa menjual, menjadi ambasador, duta daripada Anda sendiri produknya, jadi nggak langsung dia akan jual dan membranding produk itu sendiri, membranding ya. Nah, ngomong-ngomong tentang bahan pengemasan sekarang, bahan pengemasan itu ada kertas, karton ya. Nah, kalau untuk makanan itu kertasnya itu harusnya yang food grade, karena itu memang harus memenuhi standar dari Badan POM juga ya, regulasinya ada. Kalau kertas harus food grade, kalau untuk makanan. Karena apa? Supaya tidak migrasi, tidak mempengaruhi produknya itu yang dikemas itu ya. Nah itu ada biasanya ya memang pakai virgin, dan food grade itu memang sedikit lebih mahal daripada kertas biasa. Nah itu kadang-kadang karena banyaknya macam-macam kertas itu, tipe-tipenya kadang-kadang kurang dimengerti gitu. Seperti apa sih yang food grade itu. Nah ini kebetulan oleh Badan POM sedang regulasinya sedang ditata. Kalau kertas food grade itu harus ada tandanya gitu ya. Jadi ada SNI-nya nanti kertas itu ya. Nah, kemudian corrugated box. Istilah Indonesianya kotak karton gelombang. Itu yang bergelombang. Itu kalau orang awam istilahnya kardus. Ini yang sebelah kanan nih, in stock nih, kardus ya. Jadi sebenarnya KKG itu corrugated box-nya itu dia gelombangnya macam-macam, ada gelombang 1 gelombang, ada yang 2 gelombang, ada yang 3 gelombang. Nah ini fungsinya beda-beda juga. Jadi umpamanya dan ada testingnya, tes ya untuk umpamanya mau ngirim dari Surabaya, mau ngirim telur ke Jakarta. Ya. Terus kemudian dia ada tesnya biasanya di BBKK nih, Balai Besar Kimia dan Kemasan, itu di bawah Kemenperin juga ya. Dia melakukan tes. Jadi ada tes untuk consumer pack, ada untuk transport pack. Nah ini kalau telur umpamanya contoh itu transport pack. Jadi digetarkan ya, dalam kardusnya dibikin, kemudian diisi telur, digetarkan. Kalau telurnya pecah, yang diganti bukan telurnya, tapi kardusnya ya. Nah itu kardusnya, berarti kardusnya itu tidak layak, kemasannya itu tidak sesuai. Jadi mungkin gelombangnya apakah ada A-flut, E-flut, ya mungkin pakai E-flut atau AB-flut gitu ya. Jadi macam-macam itu ada varian lagi. Ini kalau diomongin panjang juga nih, mengenai kardus saja gitu. Tapi jangan sampai, kalau saya amatin beberapa UKM itu ya, jangan sampai pakai kardus bekas, karena itu branding kita rusak ya, tidak membranding. Umpamanya, saya kebetulan sudah keliling Indonesia ya, saya mengerti toko oleh-oleh itu ada yang bisa membranding. Kalau kita ke Medan, beli bolu oleh-oleh bolu Meranti, itu sudah ada kardusnya ya, tulisan bolu Meranti. Jadi kalau kita di airport
belum pandemi ini ya, kita lihat oh meranti. Tapi kalau ada lagi, saya kalau ke Sulawesi waktu itu ke Kendari, waduh ribet, pakai kardus bekas dibalik, terus kemudian ditutup lagi pakai kertas lain lagi, diikat pakai tali rafia, nggak ada brandnya. Nah, terus lupa ini beli siapa ya nama yang toko yang kita beli. Akhirnya kita nggak ingat gitu ya pada saat kita datang saja. Tapi kalau yang bisa membranding kayak Bolu Meranti, yang di Medan, kayak yang lain-lain gitu ya, yang di Padang juga ada, Sumatera Barat tuh, yang Christine Hakim, yang Keripik Balado dan sebagainya itu dia bisa membranding gitu ya. Tapi kalau yang itu jangan sampai pakai kardus bekas karena sekarang namanya karton corrugated ini gampang bisa retail ya, bisa dalam kan kalau dulu waduh kuantitinya nggak sanggup deh untuk UKM berat gitu ya. Tapi sekarang dengan adanya teknologi baru, teknologi digital, terus kemudian retail packaging itu bisa dipesan ya. Bisa dipesan dalam jumlah sedikit. Jadi itu perlu untuk branding kita. Walaupun itu outer ya, maksudnya secondary pack, tapi itu perlu kita. Jadi jangan hanya consumer pack-nya aja. Terus kemudian ini plastik rigid. Plastik rigid itu seperti botol-botol minuman ya. Contohnya yang di bawah ini karena dia kaku ya. Terus kemudian seperti botol shampoo dan lain-lain. Kemudian fleksibel. Nah, fleksibel ini seperti yang ini, multi layer. Dia terdiri dari beberapa lapisan film plastik film yang bahannya berbeda ya. Kemudian nah ini ada juga rumus-rumusnya untuk makanan sendiri, untuk yang non makanan juga beda, materialnya beda-beda. Jadi banyak sekali ininya. Terus glass jar, gelas kaca ya, gelas kaca kayak ini ya. Jadi dulu kan air itu dikemas oleh botol kaca, tapi karena logistik cost-nya mahal, akhirnya mereka lari ke plastik karena lebih ringan ya, jadi angkutan nggak mudah pecah segala. Kalau gelas kaca kan risiko gelas mudah pecah. Tapi sekarang minuman-minuman, coba kalau Anda ke mana ya, All Fresh atau ya pokoknya food hall dan sebagainya itu ya, itu mereka yang dari Thailand itu pakai gelas kaca. Kita kadang-kadang nggak berani, orang kita pakai plastik aja lah, mahal, satu, dua, gampang pecah, katanya takut berat, katanya gitu. Padahal dari Thailand kenapa bisa lebih murah ke sini, pakai gelas kaca gitu. Nah itu kita ada rumusnya juga, bagaimana bisa begitu gitu ya. Nah kemudian kaleng, metal can. Metal itu dari steel, jadi untuk sarden, untuk apa, ada dua tipe ya, terus aluminium can. Ini sama kaleng juga, kaleng aluminium, itu lebih ringan. Jadi untuk kayak Pocari Sweat, terus untuk Coca-Cola, Coke dan sebagainya itu pakai aluminium. Nah ini bahannya masih import nih aluminium. Kalau metal can kita ngambil dari Latinusa, dari divisi dari Krakatau Steel itu ada ya. Nah kemudian woven, ini aneka tenun plastik ya, aneka tenun plastik. Dan karung goni itu makin mahal dan jarang ya dipakai, kecuali untuk premium. Jadi untuk outer pack untuk premium bisa dipakai. Tapi yang tenun plastik, ya ini tenun plastik itu juga terdiri dari beberapa lapisan ya. Jadi untuk biasanya untuk angkut beras, untuk pestisida dan sebagainya macam-macam juga. Ini variannya banyak. Ada yang model tikar dan sebagainya. Terus kemudian kayu masih ada ya. Terus natural atau alami. Nah ini orang-orang Jepang suka yang natural ini gitu ya. Nah kemudian kalau dari faktor perlindungannya, kalau namanya kemasan makanan itu kita harus mikir semua dari faktor perlindungannya, logistik ya, rantai pasokannya bagaimana, marketingnya bagaimana, perhitungan biayanya bagaimana ya. Jadi dan pola konsumen, perilaku konsumen bagaimana. Nah, di faktor perlindungan ini consumer pack memegang peranan paling tinggi ya. Jadi masa simpan, kita mau supaya mutu produk kita tetap sama sampai di tangan konsumen bagaimana. Nah, itu ada masa simpannya berapa lama. Jadi umpamanya dari Jakarta kita mau kirim ke Papua. Wah, itu mesti kita hitung. Dia distribusinya bagaimana sampai sana berapa gitu. Kalau dijual lokal lagi mungkin itu yang kemasan yang nggak terlalu
kalau langsung dikonsumsi nggak, yang sederhana aja nggak usah. Tapi kalau kita udah mikir untuk di kemana-mana, itu harus kita pikir di faktor perlindungannya tadi dan keamanan produk ya, food safety. Nah ini logistik. Kemudian itu transit pack yang tadi saya bilang, transit ekspor bunga ke Jepang, Papnya. Jepang itu lagi musim dingin atau musim panas tuh beda lagi. Jadi pengaturan suhu, cold storage-nya bagaimana, ya, pergudangannya bagaimana. Jangan sampai dia umpamanya dalam suhu tertentu, jangan sampai akhirnya dalam suhu biasa mati dia. Jadi akhirnya kalau mati semuanya dibalikin ya, nggak bisa. Nah itu dari situnya. Kemudian dari marketing, kita harus punya konsep kenyamanan, ya, kepraktisan ya. Orang-orang sekarang kan pengennya perilaku konsumennya pengen yang nyaman, praktis dan sebagainya. Terus punya nilai, sehingga produk kita punya nilai tambah. Self impact-nya bagaimana? Printing, labeling. Tadi Pak Tito sudah mengemukakan banyak contoh-contoh ya. Nah, printing ini juga sekarang teknologinya macam-macam ya. Kalau kertas gitu ya offset bisa, tapi kalau di packaging secara global nih, karena mass production ya, apalagi untuk FMCG perputaran itunya kan kencang sekali ya, setiap hari gitu. Untuk biskuit, untuk dan sebagainya itu printing itu biasanya pakai rotografur sama flexografur. Nah sekarang ada juga digital printing. Digital printing itu juga menolong sekali karena apa? Dia bisa nggak usah banyak-banyak ya, tapi bisa terwakili. Jadi desain kita bisa variannya banyak, tapi bisa menampilkan berbagai varian. Nah, tapi memang sedikit lebih mahal harga satuannya dengan mass production dan rotografur tadi. Nah, ini kita harus punya hitung-hitungan biaya. Bahan kemasannya seperti apa, terus perlu nggak investasi mesin atau maklon kalau belum punya mesin. Kalau memang maklon bisa coba maklon dulu ya. Jadi kita lihat dari efisiensinya secara keseluruhan. Nah, kebetulan satu lagi dampak lingkungan. Jadi kita harus mengurangi pemakaian kemasan, lightweight packaging ya, jangan sampai karena ada isu-isu global. Tapi kadang-kadang ada juga yang hoax sifatnya, menyesatkan. Kayak say no to plastik, padahal namanya plastik itu sudah ada standarnya dari Badan POM, dari FDA, dari mana itu ya. Kadang-kadang orang langsung, wah, dulu ada yang nanya ke saya, aduh Bu, kalau produk saya makanan, tapi jangan pakai plastik karena plastik jelek. Padahal namanya, lah, kamu mau ke food safety-nya atau ke bahannya? Karena sekarang plastik itu sebenarnya daur ulang, semua plastik itu ada kode-kodenya ya. Kayak botol plastik mineral gitu, di bawahnya kan ada PET 1, itu maksudnya 1, 2, sampai 7. Itu maksudnya untuk daur ulang. Nah yang belum di Indonesia itu adalah manajemen pengelolaan limbahnya itu. Ya. Limbahnya itu, jadi kita namanya limbah itu ada organik dan anorganik. Plastik itu hanya 14%. Dan yang lain-lain yang anorganik itu 22% gitu ya. Jadi yang sisanya 78, hampir 80% itu organik. Sama-sama organik itu yang juga mesti diolah juga. Jadi biomasa dan sebagainya sebenarnya itu yang belum diolah. Jadi itu itulah ya, jadi panjang ceritanya sebenarnya. Nah, kalau lihat ini mana? Jadi seenak atau serenyah apapun keripik yang kita, ini contoh yang sederhana aja keripik ya, yang kita nikmati kalau proses pengolahannya tidak higienis akan berbahaya untuk dikonsumsi, langsung mules tuh perutnya. Kalau umpamanya ya, kalau tangan kita kotor mengolah umpamanya, atau tangan kita habis ingusan gitu, menghapus ingus, terus kemudian itu akhirnya keripik-keripiknya mudah jamuran gitu ya. Terus ini yang saya bilang nih, pakai yang di tengah ini pakai kayak pemulung aja, kayak lapak. Jadi beli kardus bekas nanti dibalik untuk packing luarnya gitu ya, untuk secondary pack. Itu jangan sampai begitu gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kita beda ya. Kalau kita kadang-kadang wah enak ya, kita nggak lihat lagi prosesnya gitu. Kalau orang Jepang kalau enak, dia akan lihat pabriknya, prosesnya, dia lihat. Walaupun
UKM kecil pun dia akan lihat, kalau bersih dia akan beli. Tapi kalau enggak, seenak apapun dia nggak akan jadi beli gitu ya. Nah itu khasnya. Kalau kita kan kadang-kadang nggak, pokoknya asal aja gitu ya, enak di lidah itu. Nah makanya kita harus ke food safety ya. Dalam proses pengolahannya itu, untuk mendapatkan food safety itu sudah ada peraturan dari Badan POM, itu kita harus mempunyai standar GMP ya. Kalau di makanan kulineran itu disebutnya CPMB ya, cara pembuatan makanan yang baik, standar. Ini ada standarnya, ada itu bisa kok googling di Badan POM ada keluar itu nanti bagaimana mengolah makanan yang baik itu. Dan kemudian kalau mau skala lebih luas lagi, market kita mendapat kepercayaan dari konsumen lebih luas lagi, kita harus punya HACCP. Banyak kok UKM-UKM yang sudah memenuhi dua ini ya, GMP dan HACCP, food safety tadi. Karena itu sensitif, itu kan langsung dikonsumsi kalau makanan itu ya. Nah, sekarang kalau ngomongin komoditas ya, komoditas kita, pertanian kita ada padi, jagung, sebenarnya kita tuh segala ada di Indonesia. Alhamdulillah saya udah keliling ya, saya kemana-mana ya, ke ASEAN, ke Thailand, ke mana ya, ke Filipina, kemana, ke Eropa bahkan ya, Asia. Tapi kita di Asia ini sama, Thailand, Vietnam, Filipina, kita sama sebenarnya. Tapi kita kan negara kita lebih luas, komoditas kita ada. Cuman cara mengolah itu dalam proses membuat inovasi produk ya, kayak padi, jagung. Nah kalau kita padi aja masih import sebagian beras. Kalau di Jepang itu surplus, jadi padi itu dibikin rice crackers. Mereka suka sekali itu rice crackers. Jadi kalau saya ke Jepang itu di Asakusa itu tempat turis itu ya, kiri kanan sepanjang itu tuh semua UKM jualan. Rice crackersnya macam-macam, unik-unik gitu. Dan lucu-lucu, jadi mau nggak mau saya beli gitu ya. Itu lucu untuk oleh-oleh gitu ya. Nah, singkong, kacang tanah dan sebagainya. Singkong ini juga suatu komoditi yang kita harus inovasi, gali lebih dalam ya. Karena saya pernah ketemu dengan orang Korea yang jadi direktur di Cirebon itu ya, di salah satu itu di Cirebon. Dia hanya membuat pasta itu dibuat, diekspor. Nah, dia bilang Indonesia itu nomor 1 di dunia tuh ubi-ubian, singkong. Asal Anda bisa mengolah, dia bersedia market ke seluruh dunia. Ditantang gitu saya waktu itu. Waduh, saya tergugah juga. Nah ini Anda saya mau share dengan Anda supaya Anda juga tertantang ya. Itu dari singkong aja, bahan yang sangat sederhana. Aduh, jangan sampai apa-apa singkong Thailand. Padahal cuman yang direbus terus dikasih tapioka, terus dikasih santan sedikit, enggak, cuman itu ya, banyak sekali singkong itu. Nah kemarin waktu di Sukabumi saya ada lagi yang dari singkong tuh enak juga gitu, bolu dari singkong tuh enak juga. Jadi udah mulai, tapi dia marketnya belum luas, hanya sekitar Sukabumi kalau kita oleh-oleh. Tapi enak sekali itu, saya udah coba. Terus kita ada bunga, sayuran, buah-buahan itu semua bisa diolah ya. Terus kita punya wisata, ada gudeg, rawon, Nusantara itu nggak habis-habis kalau kita gali ya, wisata Nusantara kita kalah. Tapi kita dalam pemrosesan dan mengolahnya, marketnya juga, itu masih kalah dengan Thailand, saya lihat ya. Nanti saya kasih contoh deh bentar lagi. Nah ini contoh-contoh kuliner itu Padang umpamanya ya, makanan Padang dan sebagainya, atau Chinese atau gudeg atau dan sebagainya ya, kita macam-macam itu. Memang enak disajikan, tapi bagaimana kalau kita makan gudeg umpamanya, tapi kita masa harus ke gudeg itu hanya ada di Jogja, di Solo, masa kita harus ke sana gitu, umpamanya yang nggak mau masak nih. Nah kalau yang mau masak, mau dipasarkan, waduh ini setengah hari aja udah basi nih, karena untuk gudeg basah itu kan kari kelapanya itu kan sayup gitu ya bagaimana gitu udah basi. Nah itu ada teknologinya itu ya. Nah kemudian macam-macam nih, cenol atau apa ya. Nah itu kemarin kan ini kan periode ke-15, mungkin sebelumnya itu
Sudah ada kan yang bagaimana menampilkan food fotografinya di IG atau di mana. Itu kalau makanan itu yang menggugah gitu ya. Jadi wah apa sih, wah enak nih dikonsumsi. Jadi itu dari fotografinya, penataan. Jadi kalau kita mau jualan apem atau apa ya, kita ya tambahin dekorasinya, jangan cuman apemnya tok gitu ya, terus ditampilkan gitu. Tapi kita macam-macam bentuk untuk dekorasi sehingga menggugah selera gitu. Nah ini juga sama ya, jadi umpamanya asinan gitu, itu kan benar-benar apa penampilannya ada aksesorisnya ya, ada butiran-butiran ini ada tomatnya, ada lagi ini cabenya sedikit, ada kayu manisnya di ujung, ada bawang merahnya dan sebagainya ya. Terus kemudian di sebelah kanan tuh cake itu difoto dibikin melty banget, seolah-olah aduh itu mengundang selera. Tapi bukan produk itu yang gedein jeder gitu ya, mereknya cuman kecil Kibo gitu ya. Tapi orang langsung tertarik sama ininya dulu. Wah, ternyata enak ya. Kayaknya menggugah banget. Nah, itu padahal apa sih itu? Wah, orang langsung melihat oh ternyata brandnya Kibo gitu ya. Brand itu juga perlu loh ya, sangat diperlukan itu. Orang jadi inget, oh kalau yang enak itu apa ya mereknya? Nah, bikin merek juga jangan panjang-panjang, nanti nggak diingat gitu ya. Nah ini yang saya bilang tadi singkong tadi ya, Indonesia itu sebenarnya 3 negara penghasil singkong terbesar di dunia. Tapi menurut orang Korea itu nggak tahu subjektif atau enggak ya, tapi dia bilang dia sudah mencicipi semua. Itu Indonesia terbaik di dunia dan dia sanggup memasarkan kemana-mana kalau kita mempunyai standar. Memang singkong itu kan harus ada standar ya. Masa kayak saya ketemu Ibu siapa yang namanya Shirley waktu bikin keripik singkong balado di Sumatera Barat di Padang itu, dia itu renyah. Padahal yang bikin singkong balado itu ada 80 hampir 100 produsen di sana ya, UKM semua, tapi dia renyah. Bukannya saya banding-bandingin dengannya, dia paling renyah. Terus saya tanya, resepnya apa? Dia bilang, saya pernah membuang 20 karung singkongnya. Loh, kaget saya, kenapa? Ternyata tidak memenuhi standar tadi, udah ketuaan, jadi nanti keras. Jadi dia punya pemilihan singkong ya. Terus waktu harga cabai naik, karena dia tetap beli yang termahal. Nah, maksudnya dia benar-benar menjaga bahan bakunya itu agar berkualitas gitu ya. Jadi itulah. Nah, ini kan umpamanya singkong tadi ya. Kita kan kebanyakan dipakai paling untuk opak atau dibikin keripik ya, atau dibikin kayak gini. Kalau di Jawa Barat namanya enyek singkong. Nah, cuma diplastikin seperti itu ya, kayaknya kurang ini. Tapi coba kalau kita coba. Nah, ini dengan kemasan fleksibel ya, multi layer, itu kita bisa bikin. Nah, ini memang kalau kemasan fleksibel, ini kuantitinya harus banyak. Tapi sekarang dengan teknologi digital, cetak digital bisa lebih sedikit dengan tidak kalah dengan penampilan seperti ini ya. Jadi ini ada beberapa macam. Coba kalau dibandingin yang tadi kan jelek kan, nggak akan ini ya. Nah itulah salah satu contoh. Nah kerupuk juga, kerupuk udang. Dulu kan juga sama kayak enyek tadi, jadi cuman kerupuk dikasih plastik, paling disablon satu warna kuning atau apa gitu, ngirit lah pokoknya, menghemat, pokoknya murah aja katanya. Nah karena murah jadi produk kita kesannya jadi murah juga, ikut murah gitu ya. Jadi gitu, umpamanya kalau tetangganya sendiri nggak apa-apa, tapi kalau kita udah dijual untuk ke seluruh Indonesia, bahkan ini kalau keripik ini, kerupuk ini kalau nggak salah dari Bogor nih, Papatong. Mungkin ada yang dari Bogor udah tahu ya, Papatong itu juga ekspor nih. Jadi nggak cuma untuk pasar lokal dia ekspor, makanya dia perbaiki, dia upgrade kemasannya seperti ini. Kan cantik. Nah ini ada corporate image-nya. Papatong itu ya, logonya tetap di sini terlihat jelas. Jadi kalau variannya banyak, jangan sampai logo di sini terus nanti yang satu kemasan logo lagi di sudut bawah, terus di tengah gitu, enggak. Kalau jadi untuk corporate image itu kita harus sama, penempatannya tengah ya, tengah semua, tengah atas gitu ya, semuanya tengah. Terus kemudian baru gambar-gambarnya yang di bawah.
Kalau kita mau di bawah, logonya juga boleh, tapi di bawah semua gitu ya. Itu penampilan grafis. Nah, kata Oma, ini juga saya suka sekali. Ini punya UKM juga ya. Saya senang sekali yang rasa gula aren ini, telur gabus. Ini sederhana. Tadinya dia pakai kecil, pakai paper alu doang. Paper alu. Itu aluminium kan mahal loh. Tapi mungkin dia masih belum banyak waktu itu, waktu launching pertama beberapa tahun ya, dia masih pakai paper alu. Tapi lama-lama kalau sudah omsetnya besar, dia tidak efisien karena jadi mahal satuannya. Jadi dia sekarang udah jadi fleksibel ya, pakai metallized kalau nggak salah. Jadi ada OPP, CPP, metallized, jadi ada layer-layer itu ya. Jadi dia sudah coba upgrade dengan desain yang sama ya. Nah ini enak nih, saya coba. Nah, terus kemudian kalau kita ke Bandung, kemana? Bandung Kartikasari kan. Nah, Kartikasari dulu bikin bagelen, bikin pisang molen, macam-macam lah variannya ya. Orang kalau ke Bandung pasti beli oleh-oleh. Nah, sekarang dengan adanya pandemi, ya paling belinya online. Nah, dia sekarang jemput bola. Jadi sebelum pandemi juga dia sudah upgrade kemasannya. Dia sudah jadi udah memperluas pasar, nggak cuman di Bandung saja. Walaupun kalau kita ke Bandung, aduh ngantri mau bayar aja ngantri itu. Bayangin omsetnya berapa puluh juta aja per hari itu ya. Itu untuk satu counter, belum dia beberapa counter gitu. Nah sekarang bagelen tuh dulu cuman pakai plastik biasa, dia udah upgrade. Kemudian ini bungkusnya. Nah kemudian dia ditoples tuh ya, terus ada yang ditoples. Nah sekarang dia begini, ada di mana-mana ya, kalau kita lihat di Ion, di Food Hall dan sebagainya, dia bikin bagelannya sudah dengan wajah baru, ya Kartika. Nah dia memperluas, jadi kita nggak usah pesen online gitu ya ke Bandung kirim gitu atau lewat apa gitu ya, tapi dia sudah otomatis di Jakarta pun di mana-mana kita bisa beli. Nah kemudian kuliner minuman nih, jamu itu kemarin di masa pandemi itu jadi salah satu yang booming ya, karena ini kan untuk kesehatan ya termasuk, dan memang rempah-rempah kita luar biasa di Indonesia ini. Indonesia itu punya rempah-rempah 3.000. Kemarin karena saya baru webinar mengenai dengan GB jamu, itu di dunia itu ada 4.000, tapi yang 3.000 itu ada di Indonesia ternyata. Jadi bayangkan semua itu sebenarnya bahan baku sumber daya alam tuh ada di sini. Kita kurang mengolahnya aja secara maksimal nih. Bayangin dari temulawak, sari kencur, nah ini varian. Saya suka grafisnya, tapi saya nggak tahu ya dalamnya. Nah ini dalamnya juga harus enak. Itu banyak sekali sekarang varian-varian dari Mbak Suni dan sebagainya lah. Perjamuan ini juga akhirnya terangkat ya, jadi malah dia bilang new espresso, jadi menyaingi kopi dan sebagainya gitu ya. Jadi untuk minum-minum perjamuan itu menjadi minuman sehat yang menjadi apa? Jadi penyajiannya macam-macam secara online banyak sekali, kombucha dan sebagainya deh banyak. Nah itu kita harus lebih gali, lebih banyak lagi kita membuat inovasi-inovasi dari ini. Nah, ini kebalik tadi. Nah, teknologi pengemasan. Nah, tadi kan ngomongin kuliner, jadi saya ingin, ini waktu saya masih ada nggak ya? Sebentar, saya rada cepet aja ya, nanti terlalu masih oke Bu. Masih oke. Silakan Bu, asik nih, lagi asik-asiknya belajar. Pokoknya hari ini khusus Bu Ariana lah, oke lah. Iya, saya takut ini nih, takut kelamaan. Nah, enggak Bu, monggo. Teknologi pengemasan ini ada vakum ya. Vakum itu untuk menjaga kesegaran makanan. Jadi kayak bakso, itu harus divakum. Nah untuk vakum itu juga plastiknya, jenis plastiknya nggak bisa sembarangan yang ada di pasar kayak PP gitu, nggak bisa. Dan saya masih jumpai banyak-banyak yang tidak belum benar cara yang ada di supermarket pun tidak semuanya benar gitu ya. Nah itu mestinya pakai plastik nilon PE yang divakum karena dia nilon PE itu bisa masuk ke freezer. Kalau pakai PP yang beli ada di pasaran itu, yang kebanyakan itu kan PP yang untuk snack kering gitu. Itu di samping kalau divakum udaranya nggak bisa maksimal, tersedot, tapi dimasukin ke freezer pun dia akan pecah lama-lama gitu ya. Jadi memang itu vakum. Nah, frozen ini juga waktu pandemi booming,
ini makanan yang diawetkan dalam keadaan beku. Jadi sekarang kan banyak frozen, dari nugget frozen di apa ya, banyak sekali makanan-makanan karena kita tinggal ngangetin atau tinggal digoreng dan sebagainya, itu praktis ini frozen food ini. Jadi ini waktu pandemi ini meningkat 15-20%, mungkin sekarang lebih ya. Terus yang tidak kalah penting rethought packaging, ini makanan siap saji. Itu kayak makanku yang di Solo itu bikin ya, terus kemudian macam-macam. Terus aseptic packaging dan lain-lain. Masih banyak lagi sih sebenarnya, tapi saya kasih yang ini aja yang berhubungan dengan kuliner ya, makanan siap saji ini. Nah, ini juga rethought packaging ini dalam suhu ruangan, jadi tidak harus seperti frozen food tadi. Rethought packaging seperti gudeg tadi ya, jadi dia dalam suhu itu bisa awet 1 tahun tanpa bahan pengawet. Nih contohnya, yang tadi rethought packaging ini ya, ada rawon Bernardi, ini kebetulan dari Sidoarjo nih, Jawa Timur. Tapi saya bisa beli di sini, di supermarket sini bisa, pesan itu juga bisa. Ada soto daging sapi, enak-enak nih, rawon, sup merah, soto ayam nih ya. Waktu zaman Pak siapa tuh ya, di Ketua Bekraf itu Pak Triawan Munaf itu, soto dong soto, akhirnya bikin soto, enak, tinggal diangetin udah jadi itu ya. Dan itu aromanya itu sama dengan aslinya waktu kita bikin, walaupun ini mungkin 6 bulan 1 tahun gitu ya. Nah itu Bernardi dulu bikinnya bakso, terus baksonya dia udah bener pakai plastik ya, kemudian dia bikin sosis, terus bikin kornet, terus dia bikin siap saji nih sambal goreng hati, jadi tinggal dibuka dikonsumsi gitu ya. Rendang juga kalau mau anget-anget diangetin lagi boleh, kalau enggak, kalau nasinya udah hangat ya nggak usah diangetin, udah enak gitu ya. Satu. Nah ini gudeg yang saya bilang, ini LIPI di Jogja, ini melihat pelaku gudeg kok, waduh setengah hari udah basi. Orang kalau itu memang banyak di sana, ada 200-an ya yang bikin gudeg. Nah ini gimana nih kalau untuk oleh-oleh atau biar skalanya lebih luas gitu. Untuk umpamanya dulu umroh atau orang mau keluar kota mau apa ya, untuk bawa gudeg, akhirnya mereka bikin gudeg dalam kaleng. Di antaranya Bu Citro, ada Yujum, ada Bulis, aduh macam-macam deh mereknya. Sebenarnya nggak cuma gudeg, ada sayur lombok ijo, tempe, apalah banyak variannya itu. Nah itu LIPI, jadi itu bisa maklon. Jadi di LIPI itu menyediakan mesinnya, karena ini prosesnya panas-panas ya, dimasukin ke kemasannya, ditutup, kemudian dipasteurisasi, didinginkan. Jadi nggak ada bahan pengawet. Jadi 6 bulan sampai 1 tahun bisa. Bahkan waktu kemarin tesnya itu sampai 2 tahun bisa. Dan kalau kita buka, itu ada kreceknya, ada tahunya, ada telurnya, ada kari santannya itu, ada ayamnya suwir, itu rasanya tetap seperti gudeg biasa. Jadi nggak pakai bahan pengawet. Ini teknologi juga ya. Itu per 400 kalau nggak salah. Per sekali ngalengin 400 gitu masak. Nah, kemudian kalau mau tanya, wah kita kemana ya? Fasilitas pemerintah sebenarnya banyak ya. Ada desain, merek, dan kemasan. Itu di Gedung Perindustrian, lantai 15. Kalau kita kesulitan desain ya, kita bisa ke klinik desain, merek, dan kemas gitu. Kemudian kalau kita mau tes, waduh ini itu tadi yang saya bilang, contoh telurnya bagaimana sih ngetesnya? Nah, kita bisa juga ke BBKK, itu di Pasar Rebo ada. Atau kita ngolahnya nih belum bener nih gimana ya? Atau ngetes ini sudah bener nggak nih? Saya pingin abonnya ini tidak banyak minyaknya atau supaya crispy bagaimana? Nah ini bisa konsultasi ke Balai Besar Industri Agro, itu diantaranya ya. Ke Kementerian Pertanian juga ada itunya yang untuk bagian pengolahan. Nah kalau di Kemenperin ini, kalau produk kita sudah bagus, dikurasi dengan baik, desainnya bagus, layak jual, walaupun kita industri rumahan, tapi itu bisa masuk ke e-smart. Masuk e-smart IKM, di sini e-smart itu memfasilitasi, menchannelkan dengan marketplace seperti Tokped, Shopee yang kita bisa pokoknya lebih luas lah ya.
skala ininya ya apalah, nggak cuman beberapa marketplace yang kita bisa masukin, walaupun kita bisa langsung juga, tapi itu lebih merekomendasikan begitu. Terus kalau yang dari berbagai daerah gimana? Masa hanya di Jakarta aja? Nah, sebenarnya itu ada rumah-rumah kemasan ya. Jadi tergantung itu kalau nggak salah ada 23 provinsi itu, termasuk di Surabaya namanya UPT Mamin, terus di Semarang di Kimbangun Sarkoro itu dan sebagainya lah. Di luar Jawa juga ada. Oke. Nah, sekarang bagaimana dalam ekonomi digital itu kita membuat sosial media strategi. Jadi kita harus melakukan digital marketing. Kemarin kan sudah ya, Mbak Sarah ya, sudah dilakukan digital marketing menurut saya. Jadi secara maksimal bagaimana Anda sudah tahu kan trik-triknya itu supaya itu aja. Jadi memang ya kita harus bisa membuat inovasi semaksimal mungkin ya, sehingga itu jadi nilai jual produk itu kalau produk kita berkualitas, kita mempunyai merek yang bagus, kemasan kita berkualitas. Tapi jangan sampai produk kita bagus, merek kita bagus juga, kemasannya sudah bagus semua, langsung harganya dinaikin. Nah itu jangan. Karena harga itu juga kita harus lihat harga pesaing berapa gitu ya. Jangan sampai itu menjadi hambatan juga karena di kita soal harga itu menjadi sesuatu yang sensitif ya. Mentang-mentang laku terus dinaikin gitu, jangan sampai. Saya kira udah kepanjangan nih, saya jadi meminta waktu terlalu banyak. Asik sekali kok Bu. Oke. Yes. Sorry. Luar biasa. Luar biasa, tepuk tangan dulu ah. Kelamaan. Sebenarnya begini Bu Ariana, boleh nggak di-share slide-nya lagi tadi, yang bagian tadi Bu, yang apa Pak? Teknologi pengolahan tadi ada retort, ada vacuum, itu coba saya pengen lihat. Ini menarik, bagi saya aja menarik banget ini. Karena yang ini? Bukan, yang ada ini. Ini dia. Nah, ya. Bu Ariana, kita sering dengar katanya kalau makanan supaya awet itu pertama di vakum, banyak beredar mesin vakum juga ya. Nah, saya nggak tahu Bu Ariana bisa ngasih rekomendasi nggak kalau memilih mesin vakum tuh parameter apa sih pertama yang perlu diperhatikan, karena harga variannya juga sangat berbeda-beda ya. Kedua, betul. Bayangan saya tadinya vakum itu pasti frozen food. Bayangan saya, karena setelah di vakum masuk ke frozen, apa masuk ke chiller nih nggak ngerti nih peraturan-aturannya gimana. Ketiga, tadi masalah bagus juga ternyata ada juga retort packaging. Ini kan bisa disimpan di chiller maupun di suhu ruang malah kebanyakan ya. Oh, nggak usah di chiller Pak. Saya lihat di suhu. Itu suhu ruang aja. Nah, lalu kemudian ada aseptic packaging. Ini seperti apa? Ya, mungkin bisa di-share sedikit Bu, mulai dari vakum tadi, frozen bedanya apa? Silakan Bu Arya. Aseptic itu untuk barang-barang yang sensitif ya, kayak kita bikin yogurt, susu, makanan bayi, itu memang prosesnya harus aseptik dan cara itunya juga aseptik ya. Contohnya kalau aseptic packaging ini izinnya dari Badan POM nggak bisa PIRT, itu harus MD. Karena MD itu jadi walaupun dia kecil, skala kecil itu harus MD izinnya. Jadi contohnya yogurt tadi Bu ya, yogurt tadi tetap mesti MD ya, walaupun kita bikin yogurt, makanan bayi, terus olahan daging basah, ikan basah juga. Jadi umpamanya kayak rendang basah itu harus MD juga ya. Jadi contohnya susu, ini makanya ini saya tampilkan susu ya, yogurt, susu itu aseptik. Nah ini aseptik ini kan dari kalau orang bilang wah itu Tetra Pak itu nama brand ya, brand daripada ini. Jadi ini pabriknya nggak ada di Indonesia yang bikin, dia memberikan mesin ya, ada mesin khusus untuk pemrosesan itu dan bahannya namanya itu seperti kertas biasa ya, tapi itu 6 layer. Jadi ada paper, ada alu, ada plastiknya, ada 6 lapisan. Kalau dibuka kan tebal sekali kalau kita beli susu. Nah itu, Nah, itu mahal prosesnya. Nah itu yang industri menengah aja banyak yang masih maklon. Tapi saya amatin kayak Cimory gitu ya. Cimory itu melentingnya cukup tahap-tahapannya sangat pesat itu. Dulu Cimory dia bikin minuman yogurt itu dari plastik yang beli
biasa free item itu, kemudian di stiker ya, dikasih sering, bukan stiker, sering label, karena itu ekonomis. Kemudian dia ganti lagi kemasannya, dia emboss gitu ya, jadi dia udah bikin botolnya memang botol dari Cimory. Sekarang dia pakai aseptik ini, aseptik. Itu juga botol itu prosesnya harus aseptik semuanya, jadi kedap, jadi kayak yogurt itu juga sama, jadi aseptik itu harus steril, disterilkan ya, jadi nggak boleh ada debu ataupun apa, jadi memang suhunya juga harus dalam air condition tertentu dan sebagainya, itu ada persyaratan. Bu Ariana, pertanyaan saya, ada beberapa produsen rumahan yang bikin yogurt itu juga loh Bu, dijual. Nah ya itu saya nggak jamin itu aseptiknya. Itu bisa, itu kadang-kadang saya lihat daya tahannya nggak. Kalau langsung dikonsumsi kayak susu ya, zaman dulu kan saya pesan tuh waktu saya masih kecil ya, saya selalu dipesankan oleh ibu itu susu, walaupun saya nggak begitu suka susu, baru saya campur ke itu ya, susu segar, biasanya dianterin gitu ya, itu dalam satu plastik tiap hari. Nah itu cepat dikonsumsi, dipanaskan dulu ya, itu nggak apa-apa. Jadi kalau cepat dikonsumsi hari itu juga gitu. Tapi kalau sudah mulai dipasarkan yang sampai sekian, umpamanya 2 minggu, 1 bulan gitu ya, kayak yogurt itu kan bisa expired date-nya kan itu ada tesnya itu. Nah itu nggak bisa Pak. Kalau santan Bu? Hah? Kalau santan itu yang di dalam kemasan itu termasuk aseptik atau enggak? Santan. Apa? Santan. Oh ya, itu aseptik. Santan. Aseptik ya. Pokoknya yang basah-basah kayak rendang basah pun itu harus aseptik ya, dari pengolahannya, GMP tadi ya, terus kemudian prosesnya sampai ke kemasannya itu harus aseptik. Karena kalau kalau basah itu mudah sekali bakteri membiak gitu. Saya waktu di Pangandaran itu ya, saya beli bandeng yang apa ya, ikan yang dikasih garam dan apa gitu ya, biasanya gede ikannya itu, bisa satu ini ya, yang untuk dibikin ikan asin itu loh. Saya bawa pakai mobil dulu, Pangandaran ke Bandung kan 5 jam. Bandung Jakarta 2 jam dulu, sekarang nggak mungkin ya. Jadi 7 jam. Itu langsung keluar belatungnya sampai Jakarta itu. Karena panas tadi. Jadi itu harus perlu proses tertentu gitu ya. Jadi nggak bisa panas. Jadi cepatlah kalau yang bagian basah-basah itu cepat sekali bakteri membiak gitu ya. Belatung-belatungnya keluar itu. Bu Ariana, kemudian kalau beda vakum sama frozen food itu, apakah barang frozen itu harus divakum atau vakum pack itu tidak perlu semuanya masuk ke dalam kategori frozen food? Vakum enggak, beda ininya. Jadi maunya bakso ya, kasih contoh sederhana. Bikin bakso kan, bikin gitu ya. Kemudian supaya rada kan bakso enggak langsung dikonsumsi hari itu juga umumnya. Dia bikin satu plastik itu kan berapa ya? Itu ada tesnya ya, biasanya kalau pakai itu sampai 3 bulan lah ya. Biasanya dimasukin ke frozen, ke freezer ya, bukan frozen, freezer. Nah waktu dimasukin ke freezer itu dia kan nggak semuanya dia langsung beli, nggak langsung dikonsumsi, masukin freezer. Nah itu divakum dulu baksonya biar lebih lama tahan, extension shelf life, jadi supaya lebih tahan lama. Nah biasanya kan saya lihat kalau PP aja, kalau vakum pakai plastik nilon itu waktu divakum itu benar-benar nggak ada ininya sama sekali. Jadi makanya baksonya udaranya hilang sama sekali. Nah itu lebih awet biasanya ya, pakai plastik nilon tadi. Kalau frozen itu ada teknologi sendiri, karena frozen itu harus punya chiller ya. Jadi umpamanya kayak warung abnormal itu kan punya, dia tuh warung abnormal itu dia jualan nasi goreng, nasi apa ya, dia pakai chiller itu. Jadi itu udah dibikin, jadi nanti si warungnya itu karena dia franchise ya, dia tinggal bikin itunya, dia ambil sebenarnya terus langsung diangetin dari frozen itu, langsung diaduk sama bumbunya jadi. Itu frozen.
Terus umpamanya yang udah jadi itu nugget juga bisa ya. Terus itu biasanya plastiknya berbeda Pak, bukan nilon. Itu bisa nilon dan LDPE. Ada dua lapisan. Terus kalau lebih lama lagi di vakum boleh. Itu bisa lebih lama. Kalau nggak usah di vakum juga nggak apa-apa. Oke, nangkep. Terima kasih Bu, terima kasih. Yuk. Silakan Bu Ariana, boleh di stop sharing mungkin ya. Bisa lihat lagi. Jadi kebayang kalau kita beli nugget itu kan dia nggak di vakum ya, tapi dalam posisi dia di frozen ya. Frozen, ya. Nggak mesti, dan tidak semua produk yang di vakum harus di frozen. Bisa saja dia hanya masuk ke lemari pendingin, chiller aja dalam suhu lemari es, tapi bukan suhu ya. Oke. Dan masing-masing memiliki karakteristik tersendiri untuk bahan-bahan tersendiri. Gimana Bu Sarah?